Apa yang bakal kamu lakuin kalau mantan istri kamu lebih milih nganu sama berondong kaya raya, alih-alih ngemis minta balikan sama kamu? Pastinya jengkel banget sih, apalagi kamu udah yakin banget kalau pada akhirnya mantan istri kamu bakalan ngemis-ngemis minta balikan sama kamu. Sayangnya, yang terjadi malah di luar prediksi BMKG, karena sang mantan istri malah milih buat having fun together bareng berondong kaya raya yang bucin banget sama dia. Mending sadar diri deh kamu, Mincul. Haesu nggak bakal balikan lagi sama kamu, cowok Mokondo yang udah sering banget nyakitin dia. Haesu akhirnya sadar kalau dia harus move on dari Mincul dan membuka hatinya untuk Taeha, seorang pemuda misterius yang selama ini selalu berada di sisinya. Bahkan Taeha nggak segan-segan menghadapi mara bahaya sendirian demi menyelamatkan Haesu. Taeha dengan gagah berani menerobos masuk dan menghajar para preman yang berani menyakiti Haesu. Dengan status dan kekayaan yang ia miliki, Taeha bisa aja nyuruh orang untuk menghajar mereka semua. Tapi ia memilih melakukannya sendiri, untuk meyakinkan Haesu kalau dia rela melakukan apa aja demi Haesu, bahkan jika harus membahayakan nyawanya sendiri. Malam itu, di tengah guyuran hujan dan masih bersimbah darah bekas pertarungan, Taeha langsung menarik Haesu ke dalam pelukannya, berusaha meyakinkan Haesu untuk yang kesekian kalinya, tentang betapa berharganya wanita itu di dalam hidupnya. Taeha tak sanggup lagi membendung keinginannya untuk menjadikan Haesu sebagai miliknya. Ia merengkuh wajah Haesu, lalu mencium wanita itu dengan penuh kerinduan. Haesu menyambut perasaan itu dengan sukacita, membiarkan dirinya tenggelam dalam gelombang kehangatan yang ditawarkan Taeha kepadanya. Pada detik berikutnya, Haesu hanya bisa pasrah saat Taeha menutup jarak di antara mereka dan menjangkaunya lebih dalam. Setiap sentuhan terasa bagai percikan api, membuat perasaannya kian meletup-letup hingga sulit terbendung lagi. Setiap desakan terasa begitu intens, seolah-olah Taeha berusaha untuk terus menjangkau dirinya semakin dalam. Momen itu menjadi semakin intens saat Taeha tak sekalipun membiarkan Haesu berpaling darinya. Seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka menjadi semakin intens, memaksa Haesu untuk memusatkan seluruh perhatiannya hanya untuk Taeha. Saat Taeha mendekapnya dengan erat, Haesu menyadari kalau Taeha sebenarnya terluka parah, tapi ia memilih untuk menyembunyikan luka itu demi Haesu. Haesu berusaha menuntut penjelasan, tapi Taeha tak memberikan jawaban apapun, hanya mendekapnya semakin erat, seolah-olah ia hanya membutuhkan Haesu untuk memulihkan luka-lukanya. Dan memang benar, Taeha nggak butuh apa-apa. Ia hanya membutuhkan Haesu untuk tetap berada di sisinya, untuk tetap percaya padanya, dan untuk tetap mencintainya, apapun yang terjadi. Beberapa waktu kemudian, Haesu nampak membantu Taeha mengobati luka di punggungnya. Haesu menyadari kalau Taeha mungkin lagi kesel atau marah sama dia, karena sedari tadi, Taeha nyuekin dia. Haesu sebenarnya ingin menanyakan sesuatu, tapi ia ngerasa nggak enak sama Taeha, jadi dia milih diem aja. Gak lama kemudian, Taeha malah bertanya apakah Haesu nggak ngerasa penasaran tentang hubungannya dengan wanita yang mereka temui di klub malam. Karena Haesu nggak jawab apa-apa, Taeha lantas menegaskan kalau ia sama sekali nggak mengenal wanita itu. Mereka baru ketemu satu kali, dan ia juga baru pertama kali datang ke tempat seperti itu. Taeha seolah-olah pengen meyakinkan Haesu kalau dia bukanlah cowok nakal yang hobi jajan di tempat seperti itu. Entah cuma sekedar nongkrong atau having fun together bareng cewek-cewek. Namun, Haesu kayaknya juga nggak mikir buruk tentang Taeha, dan berpikir kalau Taeha datang ke sana hanya untuk menolongnya. Haesu nggak ingin mikir macam-macam tentang Taeha, dan memilih untuk percaya pada pemuda itu. Saat mereka hendak tidur, Haesu bahkan mengemukakan keinginannya buat tinggal bareng Taeha. Haesu bilang kalau dia bukanlah wanita yang menarik, baik secara fisik maupun sifatnya. Haesu bahkan bilang kalau dia mungkin gak bisa sering-sering kencan sama Taeha, dan utangnya juga masih numpuk. Taeha mungkin bakal bosen dan ninggalin dia suatu hari nanti. Meski begitu, Haesu tetap menyatakan keinginannya untuk tinggal bersama Taeha di apartemen semi-basement yang pengap itu, karena ia benar-benar menyukai Taeha dan ingin selalu berada di sisinya. Haesu telah membayangkan saat mereka menghabiskan waktu bersama dalam suka dan duka, dan Haesu ingin menjadi satu-satunya rumah yang nyaman bagi Taeha agar Taeha selalu pulang kepadanya. Sejak dulu, Haesu selalu bermimpi kalau suatu hari nanti ia akan hidup bahagia. Dulu, Haesu menganggap kalau ia akan mendapatkan kebahagiaan itu bersama Mincul. Meski hidup dalam penderitaan, asalkan bersama dengan Mincul, Haesu akan selalu menjalani hari-harinya dengan harapan untuk hidup bahagia suatu hari nanti. Tapi harapan itu sirna saat Mincul mengkhianatinya demi wanita lain. Di tengah keputusasaan dan penderitaan yang kini harus ia jalani seorang diri, seorang pemuda misterius tiba-tiba muncul di kehidupannya. Pemuda itu adalah Taeha, yang entah gimana berhasil menerobos masuk, menguasai hati dan pikirannya dalam sekejap.
Taeha layaknya pangeran tampan yang memberikan sepatu kaca untuk Haesu, Cinderella kumal, dan terlilit utang yang selalu bermimpi mendapat kebahagiaan. Meski telah mengetahui semuanya, Taeha tak sedikit pun berpikir untuk berpaling darinya, bahkan setelah Haesu berkali-kali memintanya pergi atau sengaja mendorongnya menjauh. Maka dari itu, Haesu memilih untuk percaya sepenuhnya pada Taeha, seraya berharap kalau suatu hari nanti mereka akan hidup bahagia, layaknya akhir cerita Cinderella. Scene kemudian beralih dan memperlihatkan Lee Jae yang nampak kelelahan seusai pertarungan melawan preman. Lee Jae sih kelihatannya baik-baik aja, tapi dia malah kepikiran sama Taeha. Lee Jae sih yakin banget kalau Taeha baik-baik aja, tapi yang bikin dia nggak habis thinking, Taeha kok sampai segitunya buat nolongin Haesu, padahal Taeha bisa aja nyuruh orang buat menghajar para preman itu alih-alih nyerang mereka sendirian. Emang di luar nurul banget pemikiran si Taeha, apalagi kalau udah berhubungan dengan Haesu. Kalau sama Haesu, Taeha bisa dibilang udah nggak bucin lagi, tapi levelnya udah bulol. Pokoknya udah nggak ketolong lagi deh. Lee Jae kemudian pergi ke rumah seorang wanita yang ia yakin akan selalu mengulurkan tangan untuk menolongnya. Sekalipun ia terus mengomel, karena Lee Jae cuma ingat sama dia kalau lagi kesusahan aja. Wanita itu pun langsung mengobati luka-luka Lee Jae, seraya mengusulkan agar Lee Jae segera pensiun sebagai preman. Namun, Lee Jae malah merunut kembali kejadian di bar itu dalam ingatannya dan menyadari kalau semua itu tak lain adalah ulah dari Taehi yang sengaja ingin mengonfrontasi Taeha dengan melibatkan Na Haesu. Bener-bener deh ini keluarga. Semuanya pada nggak waras dan nggak segan-segan untuk saling menyerang satu sama lain. Lee Jae mulai mempertanyakan apakah keputusannya untuk berpihak pada Taeha adalah pilihan yang tepat karena nggak ada satupun yang berpihak pada Taeha, apalagi emaknya Taehi juga terang-terangan menunjukkan permusuhan pada Taeha yang merupakan anak haram dari selingkuhan suaminya. Lee Jae mulai merasa geli sendiri saat mengingat kalau usianya mungkin gak akan lama lagi jika ia terus terlibat dengan pertikaian internal di keluarga Beom. Tapi ya udahlah, semuanya udah terlanjur kejadian dan saat ini dia gak pengen memikirkan semua itu. Di sisi lain, Min-chul nampak mampir ke sebuah kedai makan pinggir jalan buat minum-minum menghilangkan penat. Min-chul ternyata masih kepikiran tentang Taeha yang ia temui di rumah Haesu. Meski kala itu Lee Jae menyiratkan kalau mereka adalah debt collector. Tapi entah kenapa, Min-chul berpikir kalau Taeha bukanlah seorang penagih utang. Ya, mungkin aja dia bos rentenir sih, dan penampilan Lee Jae emang mirip preman. Tapi entah kenapa Min-chul ingin mengonfirmasi kalau dugaannya itu emang benar. Kecurigaannya juga semakin menjadi-jadi karena Haesu nggak kunjung menghubunginya, bahkan Haesu juga nggak membalas pesannya dan malah memblokir nomornya. Mereka udah sering berantem, tapi baru kali ini Haesu nyuekin dia sampai memblokir nomornya. Sambil menyesap minumannya, Min-chul terus memikirkan Haesu. Mereka pernah bertengkar hebat yang bikin Min-chul pergi dari rumah selama 6 bulan. Pada akhirnya Min-chul balik lagi sih, sambil menyerahkan amplop berisi uang yang ia klaim sebagai hasil jerih payahnya. Dan kala itu, Haesu menerima Min-chul kembali tanpa syarat seolah-olah ia emang udah bucin banget sama Min-chul. Karena itulah, Min-chul merasa percaya diri kalau Haesu nggak akan pernah berpaling darinya dan akan selalu menerimanya kembali. Malam semakin larut dan Min-chul terus terhanyut dalam kenangan masa lalu. Kala itu, Haesu dengan lembut menasihati Min-chul untuk nggak meminum alkohol saat perut kosong karena berbahaya bagi lambung. Namun, Min-chul malah merasa tersinggung dan menganggap kalau Haesu terlalu cerewet dan sok ngatur mentang-mentang dia yang cari duit. Sementara Min-chul pengangguran dan gak ngapa-ngapain di rumah. Min-chul yang kesel lantas pergi dari sana, meninggalkan Haesu yang udah capek-capek, bikinin dia sup toge. Bahkan Min-chul sama sekali gak nyentuh makanan itu, sampai keesokan paginya. Haesu bahkan udah segitu perhatiannya sama Min-chul, tapi Min-chul malah menyia-nyiakan Haesu dan berselingkuh dengan wanita lain. Emang dasar Mokondo gak tahu diri. Mending ke laut aja deh daripada jadi beban hidup. Singkat cerita, Min-chul pulang ke rumah Ari dalam keadaan mabuk sekaligus pengen nganu. Min-chul sama sekali nggak menggubris saat Ari menanyakan kondisinya dan malah menciumnya dengan tidak sabar. Ari nyaris terhanyut dalam momen kedekatan itu, apalagi saat Min-chul mendekapnya semakin erat, berusaha menemukan kenyamanan yang selama ini hilang darinya. Ari nyaris terbawa suasana, tapi ia lantas dikejutkan dengan Min-chul yang tiba-tiba merengek minta dibuatkan sup toge. Ari jelas aja kaget, karena ia nggak pernah masakin sup toge buat Min-chul. Waduh, kayaknya Min-chul emang udah mabok banget sampai ngira kalau Ari adalah Haesu, karena selama ini cuma Haesu yang selalu bikinin dia sup toge. Keesokan harinya, Ari membelikan sup toge untuk Min-chul, lalu membangunkan Min-chul, menyuruhnya untuk makan. Tapi Min-chul kayaknya nggak selera buat makan, dan Ari segera aja menyadari kalau Min-chul mungkin masih kepikiran sama mantan istrinya. Ari lantas bersandar pada Min-chul, dan mulai mempertanyakan apakah Min-chul masih memiliki perasaan pada Haesu. Ari ternyata merasa cemas kalau Min-chul bakal balikan sama mantan istrinya, karena bukan hal yang mustahil kalau pasangan yang sudah bercerai dapat rujuk kembali saat mereka menyadari kalau mereka masih saling mencintai satu sama lain.
Saat Ari merangkul lengannya dengan manja, Minchul malah teringat pada Haesu, yang juga pernah bersikap manja pada Him. Minchul lantas berusaha meyakinkan Ari kalau ia hanya memikirkan tentang Ari saat ini, tapi bayangan tentang Haesu kerap muncul di benaknya. Minchul kemudian berkata pada Ari kalau ia tak akan pernah kembali pada Haesu, karena Ari jauh lebih baik dan lebih muda dari Haesu. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya, Minchul berharap Haesu akan merasa menyesal karena telah membiarkannya pergi. Dan saat itu terjadi, ia akan kembali pada Haesu dan meninggalkan Ari. Parah banget emang si Mokondo. Ternyata dia cuma jadiin Ari sebagai pelampiasan sementara dan berniat untuk kembali pada Haesu yang merupakan cinta sejatinya. Waduh, semoga aja Haesu nggak mau balikan lagi sama si Mokondo dan milih untuk terus bersama Taiha aja ya. Di tempat lain, Lee Jae nampak menemui Taiha and somehow ngerasa kesel sendiri karena bisa-bisanya Taiha terlihat tanpa luka sama sekali. Padahal dia aja sampai babak belur nggak berdaya menghadapi para preman itu sendirian. Setelah semua pertarungan itu, Taiha tetap aja ganteng paripurna, seolah-olah surga emang berpihak padanya. Taiha sih ketawa aja nanggepin sindiran Lee Jae, walau pada kenyataannya ia sempat mendapat luka tikaman yang cukup serius hingga membuat Haesu sangat khawatir padanya. Pada akhirnya, Taiha ngerasa senang juga sih karena Haesu beneran peduli dan mencemaskan dirinya. Lee Jae kemudian menyadari kalau Taiha lagi mengemasi barang-barangnya, dan Taiha bilang kalau Haesu ngajak dia buat tinggal bareng. Emang cuman Taiha doang yang secara sukarela buat pindah dari penthouse mewah ke apartemen semi-basement yang kumuh dengan janda miskin, yang usianya lebih tua 10 tahun dari dirinya. Apa coba sebutannya kalau bukan bulol? Tapi sebelum pindah ke rumah Haesu, Taiha nyuruh Lee Jae buat ngelakuin satu hal untuknya, karena ia ingin menyingkirkan Minchul dari hidup Haesu untuk selamanya. Lee Jae ngira kalau Taiha bakal ngebunuh Minchul, tapi Taiha malah menginginkan hal sebaliknya. Taiha ingin Minchul tetap hidup dan menderita seumur hidupnya saat mengetahui kalau Haesu nggak akan pernah kembali padanya. Karena Haesu telah jatuh cinta pada pria lain dan memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama pria tersebut, alih-alih kembali pada Minchul. Gak lama kemudian, saat Ari dan Minchul hendak pulang ke apartemen mereka, Ari memberitahu Minchul kalau ia melihat Haesu bersama pria lain. Minchul jelas aja kaget dan bertanya-tanya mengenai siapa pria itu. Kira-kira Minchul bakal diem aja atau malah berusaha merebut Haesu kembali? Like and subscribe kalau kamu pengen tahu kelanjutannya.